Halo sahabat ojol semua, semoga tetap dalam lindungan yang maha kuasa, tetap diberi kesehatan, dilancarkan semua urusan kita, dilancarkan semua rezeki kita, dan dilancarkan semua ikhtiar kita. Amin. Selamat datang di channel GT Crown. Pada video kali ini ada yang kepingin saya share untuk kawan-kawan semua ya, karena saya rasa ini sesuatu ulasan yang benar-benar idealis ya untuk para ojol, untuk para resto. Dan ada saya mendapat satu video kutipan yang di share di sebuah grup ojol di Facebook teman, dan ini sudah saya videonya. Boleh kita langsung saksikan dulu baru kita komentari. Ini menurut saya ya, benar-benar hati para driver yang sering dialami para driver di lapangan. Jadi saya rasa kalau tidak saya teruskan kembali atau tidak saya share ke yang lain, saya merasa gimana gitu. Jadi saya betul-betul tertarik untuk men-share kutipan video ini bagi kawan-kawan yang lain yang mungkin belum menonton, tapi boleh lihat teman semua bagaimana tanggapan Anda dengan ucapan-ucapan dari seseorang ini yang begitu idealis ya. Mari kita langsung saksikan. Ini udah saya ambil ya, saya ambil videonya ini di grup ojol dari Yogyakarta. Ayo kita saksikan. Cuman kan sebenarnya juga ini ya, terkait pengelolaannya, mereka kan cuma berupaya untuk ini ya, menggunakan tenaga kerja sedikit mungkin, sehingga kemudian potensi keuntungan mereka sudah sebesar mungkin. Itu kemudian makanya banyak driver yang protes. Sudah antrian sudah membludak sampai mungkin 50-an ojol sudah mengantri, tapi orderan online tetap dibuka, sehingga antriannya semakin panjang. Sementara kapasitas dari pekerjanya untuk mengatasi hal itu tidak mumpuni. Nah itu yang membuat kawan-kawan ojol ini itu protes, dan beberapa kali protes juga nggak mendapat respon. Nah itulah juga yang membuat friksi di antara konteks pekerja di lapangan itu terjadi, sama-sama mengalami burnout lah atau kelelahan lah mereka. Yang bekerja di Mega Cuan kelelahan karena volume ritme kerja yang begitu tinggi, harus terus bekerja dengan upah bahkan di bawah upah minimum, jam kerja lebih dari jam kerja layak. Sementara ojol juga seperti itu, mereka secara psikologis juga mengalami semacam tekanan, apalagi kemarahan ya, karena harus menunggu berjam-jam, sehingga ketika ada sedikit benturan saja mereka bisa meluapkan emosinya. Beberapa kali ya juga sempat nemuin beberapa teman yang juga kerja di Mega Cuan, mereka bahkan gaji mereka di bawah upah minimum rata-rata. Waktu libur hanya sehari seminggu. Itu udah jauh dari kata kerja layak kalau kita menggunakan indikator dari ILO. Gacuan sendiri perlu memberikan hak dan perlu menyesuaikan kapasitas dari pekerja mereka dengan orderan yang mereka terima. Kalau saya melihatnya, akar persoalannya dari dua itu tadi, memberi kerja atau majikan, kelas majikan. Soalnya dalam sistem yang dikembangkan oleh Gojek, Grab atau ShopeeFood, dan juga pengaturan dari pemerintah. Dalam pengaturan itu kan jelas, yang diatur hanya ojol dibayar hanya dengan upah jarak per KM yang mereka tempuh. Itu pun jarak per KM dari resto ke konsumen
konsumen, bukan dari titik mereka nyalain orderan. Isu yang juga penting juga didorong adalah pentingnya untuk juga memperhitungkan waktu tunggu. Ada biaya waktu tunggu yang perlu dibayarkan kepada ojol ini. Karena kalau kita bicara soal masalah pendapatan, ini kan tidak hanya persoalan jarak PKM. Kadang kalau contoh kasus yang yang di McDonald yang ada promo yang besar itu, yang ya BTS itu, bahkan nantinya sampai 3 jam. Nanti lama tiba-tiba dibubarkan polisi karena dianggap melanggar PPKM. Bahkan ada yang juga mengandalkan tip dari konsumen, padahal tip dari konsumen itu sekedar filantropi, tidak sebagai kewajiban. Nah, ini yang menjadi kengerian juga, sehingga perlu diatur itu juga. Tarif per KM juga harus ditentukan secara layak, kemudian waktu tunggu juga harus perlu diperhitungkan, dan juga adanya jaminan ketika ada cancel order. Oke, kira-kira begitulah. Udah kita dengar bersama ya. Jadi yang diutarakan bapak yang satu ini ataupun abang kita yang satu ini benar-benar jawaban yang begitu relevan ya. Begitulah memang yang dialami para driver apabila kita mendapatkan suatu orderan di mana sebuah resto membuat suatu promo, otomatis kan itu pasti mengundang customer yang ramai setiap ada promo, apalagi kalau bikin promo besar-besaran. Yang menjadi keluhan para driver ya seperti yang dibilang si abang kita ini, kalau sebuah resto itu mengadakan promo, seharusnya dia sudah siap dengan situasi itu ataupun situasi mendadak yang bakalan orderan itu besar gitu. Jadi yang membuat kejadian yang di Migacuan, yang di Jogja ini ya, itu benar-benar sudah kita alami masing-masing para driver dimanapun kita berada, yaitu bisa satu orderan itu bisa sampai 1 jam kita menunggu ya. Rasa jengkel itu pasti ada ya. Ya bukan cuma customer yang merasa hilang selera karena orderannya terlalu lama nyampe, kita sendiri pun seperti yang dibilang si abang kita ini hanya dibayar dengan tarif. Nah, hanya ongkos pengantaran si orderan tersebut. Nah, sedangkan untuk penjemputannya kita sering mengalami bisa penjemputan sampai di atas 5 km, ya kan? Itu tidak dibebankan biaya sama customer ataupun oleh aplikasi. Itu dengan ikhlas kita mengambil orderannya hanya demi apa? Hanya demi menjaga performa ataupun kita kalau mau kejar tutup poin gitu ya. Jadi sangat banyak perjuangan seorang driver itu. Makanya rasa jengkel itu macam-macam gitu ya. Kalau kita lihat di video ini, rasa jengkel dikarenakan orderan sudah nunggu 1 jam gitu ya. Si customernya tidak sabar dan orderannya di cancel. Seberapa kecewa driver itu gitu ya. Udah habis waktu terbuang, tapi ternyata tidak ada hasil ataupun hasil nihil gitu. Itu yang benar-benar ya paling banyak lah saat ini keluhan para driver kawan. Itu jadi melalui video yang sangat bermanfaat ini, saya harap teman-teman semua yang sudah melihat video ini ataupun baru tahu dari video saya ini, silahkan di-share ke teman-teman yang lain bahwa inilah hati nurani seorang driver, seperti apa perjuangan kita di jalanan itu kawan. Oke, saya rasa video singkat saya sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya. Untuk itu jangan lupa tetap subscribe dan dukung channel ini supaya semakin berkembang dan bisa kita beritakan berita-berita terkait dunia ojol saat ini. Terima kasih, sampai jumpa.